Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ISK Podcast. Kali ini bersama saya Fariha. Dan pada pagi hari ini saya ditemani oleh narasumber dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Mungkin bisa diperkenalkan diri, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heri Kiswanto, tetap bidang PPRTH di Dinas PKPLH Kabupaten Kudus. Kami mewakili dari dinas. Untuk kali ini kita akan menjelaskan terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten Kudus. Baik, selamat datang Pak Heri Kiswanto di ISK Podcast. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Ibu. Ibu, Mbak aja Pak, Iya, Mbak. masih muda saya. Ya. Baik, tentang permasalahan sampah ini kan masih menjadi hal yang sangat krusial ya, apalagi kalau pengelolaan sampah yang tidak baik itu kan dampaknya juga nanti berkelanjutan, seperti nanti pencemaran, polusi, dan juga tidak sehat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus sendiri itu tiap harinya tuh ada berapa sih Pak sampah yang masuk? Untuk jumlah total sampah yang masuk ke TPA, Iya, karena karena kita di Kabupaten Kudus ada 9 kecamatan, di mana 9 kecamatan tersebut sudah ada 3 kecamatan yang ikut pelayanan di dinas kami. Gitu. Jadi kalau jumlah seluruh volume masuk yang ke TPA itu ada sekitaran 120 ton per hari. Oke, jadi volume sampah per hari yang masuk itu sekitar 120 ton per hari. Lalu kondisi pengelolaan sampah itu gimana? Nah, pengelolaan sampah sendiri itu terbagi di beberapa wilayah, Ibu. Jadi gini, kita di 3 kecamatan, terutama yang wilayah pelayanan perkotaan, di TPS kita sudah ada kegiatan pemilahan, di mana pemilahan tersebut ada organik dan non-organik. Adapun organik nanti kita diambil atau MOU sama Jarum Oasis untuk media kompos. Adapun terus yang non-organik kita bawa ke TPA untuk dikelola gitu. Jadi di TPA nanti juga ada kegiatan lagi, ya ada pemilahan gitu. Oke, jadi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus itu ada di 3 kecamatan ya Pak untuk pelayanan Wilayah sampah. pelayanan Ya, sampah. wilayah pelayanan sampahnya, dan juga ada MOU juga dengan pihak Jarum untuk memilah sampah organik dan anorganiknya. Ya, nanti yang organiknya kita kirim ke Jarum. Oke. Terus kalau sistem pengelolaan sampah gimana Pak? Apakah hanya pemilahan atau ada hal yang lain? Tidak Ibu, kita sistem pemilahan kita sudah tanamkan dengan adanya program Busadipah, di mana Busadipah tersebut muncul atau tercetus saat pandemi kemarin. Semua warga yang ikut pelayanan merasa keberatan dengan adanya iuran terkait persampahan atau retribusi. Nah, program tersebut itu pemilahan Busadipah sendiri itu bayar sampah, dibuang sampah, dibayar dengan sampah, yang artinya warga sendiri itu diwajibkan memilah sampah dari sumbernya dan mengumpulkan hasil pilahan untuk dijual. Artinya sampah yang dipilah ada nilai ekonomisnya, dijual untuk membayar retribusi sampah. Terus kalau di TPS juga ada kegiatan pemilahan, di mana pemilahan residu dan organik. Yang residunya kita bawa ke TPA, untuk organiknya dibawa ke Jarum Oasis. Itu. Oke, untuk Pusadipa sendiri tadi yang sangat menarik ya. Itu udah tercover di semua kecamatan atau mungkin baru beberapa kecamatan yang ada, Pak? Nah, untuk kegiatan Pusadipa tersebut kami sudah beberapa kali sosialisasi dan menjalankan, hanya ada beberapa Ibu, di mana yang sudah berjalan hanya 4 atau 5 titik saja. Itu pun sudah lumayan, kita sudah merangkul beberapa RT. Terus yang kecamatan lain atau desa lain sudah banyak dikelola bank sampah. Bank sampah. Ya, di mana
beberapa desa sudah membentuk paguyuban atau karang taruna tentang pengelolaan persampahan yang dirangkul oleh bank sampah gitu. Oke, jadi untuk Pusadipa sendiri untuk saat ini hanya berpusat pada 4 sampai 5 titik begitu 5 ya? titik Dan sudah untuk wilayah berjalan. lainnya sudah tercover oleh bank Bank sampah dan sampah. juga Iya, paguyuban paguyuban. seperti Rencana itu. kita sih kita rangkul semua, Bu. Oke. Lalu Pak, tadi kan di Kudus ini kan ada 9 kecamatan dan Iya. juga yang tercover oleh pelayanan sampah itu kan ada 3 kecamatan ya yang baru. Kecamatan. Nah, untuk kecamatan lain yang belum tercover itu bagaimana Pak? Penanganan desa yang belum tercover atau kecamatan yang belum tercover itu sudah banyak yang membuat paguyuban pengelolaan sampah per RT, kayaknya per RW, per desa sudah desa. berjalan. Itu melalui program-program dari Bapak Bupati juga sering sosialisasi terkait pengelolaan sampah. Jadi hampir semua kecamatan atau 9 kecamatan sudah melakukan kegiatan pengelolaan persampahan. Iya, jadi di 9 kecamatan itu sudah melakukan kegiatan pengelolaan sampah ya, Iya. meskipun dari paguyuban dan juga ibu-ibu PKK Ibu-ibu mungkin, PKK, ya, ya, ibu-ibu Karang PKK, Taruna. Karang Taruna dan pemuda setempat seperti itu ya. Iya. Lalu selain sampah rumah tangga sendiri kan di Kudus itu kan juga ada kayak perusahaan-perusahaan, UMKM dan juga rumah sakit. Nah, dari ketiga sektor tersebut itu tuh sudah ada aturannya belum Pak tentang pengelolaan sampahnya? Sudah ada Ibu. Untuk pengelolaan di Kabupaten Kudus, selain sampah rumah tangga atau warga, ada beberapa perusahaan, di mana perusahaan tersebut untuk sampah limbah B3-nya atau sampah medisnya itu di pihak ketigakan. Adapun sampah domestik, kita ada beberapa pelayanan ke perusahaan-perusahaan yang bersifat domestik. Gitu. Oke, Untuk jadi aturan sudah ada di Permen KLHK ataupun aturan-aturan di mana yang harus dipenuhi untuk perusahaan tersebut. Oke, lalu apakah ada sistem monitoringnya Pak? Mungkin berapa bulan sekali atau Ada minggu Ibu, sekali? kami melakukan sistem monitoring untuk triwulan sekali ada, untuk yang 1 semester juga ada. Itu Oh, rutin. Kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pihak ketiga. melakukan monitoring tersebut. Ya, jadi untuk limbah-limbah yang dari UMKM, perusahaan ataupun dari rumah sakit itu sudah ada aturannya sendiri. Sudah ada. Kemudian juga sudah ada pihak ketiga. Sudah ada. Dan juga sanksi Pak, terkait sanksi itu apakah ada atau tidak? Untuk sanksi perusahaan terutama di limbah B3 gitu Bu, itu pasti ada sanksi, di mana sanksi tersebut akan ditegakkan oleh kementerian atau peraturan perundangan tersebut, di mana pengelolaan limbah B3 kan sangat riskan. Nah, itu ada poin-poinnya sendiri terkait baku mutunya atau peraturan-peraturan yang lain yang harus disesuaikan ke standaran pabrik tersebut. Oke, baik. Jadi ada sanksi tersendiri Ada ya, sanksi sesuai dengan undang-undang yang undang-undangnya. berlaku. Ya. Nah, bicara tentang sampah dengan volume 120 ton per hari tadi ya, Pak. Ya. Nah, itu tuh sampahnya tuh gimana tuh? Apakah langsung diolah, mungkin didaur ulang atau gimana? Jadi gini Bu, 120 ton per hari itu total 9 kecamatan yang masuk di TPA. Untuk pengolahannya, selain dari paguyuban atau dari TPS-TPS kami yang sebelum masuk ke TPA, itu sudah diolah atau diproses melalui pemilahan. Di TPA sendiri, kita juga ada sistem pemilahan. Pemilahan melalui pemilahan sampah non-organik. Dan di TPA juga kami sudah mulai merintis adanya pengurangan sampah organik lewat budidaya maggot. Budidaya maggot. Budidaya maggot. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat. Budidaya maggot itu gini Pak, untuk mengantisipasi sampah dari domestik, terutama di rumah sakit itu kan banyak, terus pasar kadang ada banyak sampah yang mudah busuk seperti sisa makanan atau apa. Nah, itu kita manfaatkan dengan adanya maggot Bu.
Maggot tersebut kita ternak, kita budidaya dengan apa nggih? Makanan bahan dasarnya, bahan pokoknya itu jenis buah atau sayur-sayuran. Itu bisa kita gunakan untuk sebagai pengurangan sampah dengan cara budidaya maggot gitu. Oke, jadi sangat bagus sekali ya pengurangan Ya, sampah dengan budidaya budidaya maggot. maggot. Lalu, apakah ada sosialisasi, Pak, kepada masyarakat gimana nih terkait, agar masyarakat tuh selalu menjaga kebersihan, mengurangi sampah, membuang sampah di tempatnya, seperti itu. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas? Untuk sosialisasi kita hampir rutin, Mbak, setiap triwulan dan 1 semester terkait pengelolaan persampahan baik dari limbah rumah tangga, domestik maupun home industri. Kita selalu ada sosialisasi, entah Sosialisasi lewat rutin. RT, RW ataupun desa, bahkan kalau lingkupnya luas kita tingkat kecamatan. Kita ada Oke. sosialisasi. Selain itu ya kita lewat di bank sampah atau PKK Oke, di pasti. bank sampah. Kemudian, Iya, ini kan ada yang baru ya, Pak, program baru Pusat iya. Daur Ulang Nah, yang dari kementerian ya kalau tidak salah. kementerian, Nah, itu betul. mungkin bisa dijelaskan, Pak, dari Oh, jadi dinas. gini, Bu, untuk PDU kita sudah ada dulu kita pengajuan lewat dinas untuk mengantisipasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. PDU sendiri itu baru masa uji coba, Ibu. Masa uji Masa uji coba. coba di mana untuk tenaganya masih kita pakai serabutan, terus apa nggih, faktor pendukung lah kayak BBM juga kita masih program pengusulan. Oke. Adapun target PDU sendiri nanti ditargetkan sehari maksimal 10 ton untuk pengelolaan persampah. Oke, pengelolaan persampah ya. Jadi PDU sendiri itu, masih dalam tahap uji coba dan Masih juga tahap uji coba. targetnya pengelolaan sampahnya tuh 10 ton ya, Pak, 10 ton berhari. per hari. Dan hasil dari daur ulang sampah itu mau dikemanakan, Pak? Nanti biasanya kalau hasil pengelolaan persampahan untuk organiknya kita kan jadikan pupuk. Pupuk itu sendiri buat kita memupuk gini, Mbak, memupuk taman-taman yang ada di Kabupaten Kudus karena Oke. skupnya kan masih kecil. Ya. Kita gunakan sendiri dan ada beberapa warga kalau minta ya monggo kita welcome, enggak apa-apa. Oh, gitu ya. Untuk pupuk Jadi, komposnya, ya hasil dari daur ulang itu akan digunakan sebagai pupuk. pupuk Ya. untuk kompos. Oke. Kemudian, ada nggak sih hambatan-hambatan terkait dengan pengelolaan sampah ini di Kabupaten Kudus? Kalau hambatan di Kabupaten Kudus terkait pengelolaan banyak, Mbak, Iya. terutama di itu loh sarpras kendaraan. Nah, untuk armada kita baik truk, bentor, beca itu sudah tua, tapi kita menggunakan gimana caranya bisa berjalan lancar. Adapun rehab-rehab atau perawatan ya kecil. Tapi sebenarnya masih banyak sarpras atau kendala yang masih dipenuhi. Termasuk jumlah personil juga kita terbatas. Oke, jumlah Tuh, personil terbatas, kemudian sarana prasarananya karena juga ya, Pak, fasilitas-fasilitas fasilitas penunjang untuk penunjang pengelolaan betul. sampah. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri, apakah ada harapan nggak sih untuk pengelolaan sampah ke depannya itu gimana? Harapan kami di pengelolaan sampah sangat besar, Pak. Sangat besar. Gimana caranya biar Kudus itu bisa menjadi bersih, resik dan apik. Dan tentunya juga untuk pengelolaan sampah itu harus didukung oleh masyarakat ya, Pak. Masyarakat Karena kalau sangat. tidak dari masyarakat sendiri mau dari siapa Siapa lagi lagi? begitu kan? Memang faktor pendukungnya Iya. masyarakat. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Ya, sedikit menyampaikan terkait persampahan kepada warga masyarakat. Marilah kita sama-sama menjaga lingkungan, terutama kelola sampah tersebut, cintai sampah sebagaimana kita mencintai barang yang kita sayangi. Kita usahakan sebelum membuang sampah, kita pilah dulu. Organik, setidaknya organik dan non-organik saja. Nanti untuk seterusnya kita bisa melakukan kolaborasi dengan bank sampah atau apa untuk menangani sampah yang kita pilah di rumah. Nanti dari kami sudah ada beberapa fasilitas yang langsung terjun ke desa baik melewat petugas kebersihan, sosialisasi
ke bank sampah ataupun ke ibu-ibu PKK paguyuban tersebut. Itu aja, Ibu. Oke, jadi kita juga harus mengolah sampah dengan baik ya. Mengolah sampah dengan baik. Mencintai sampah seperti mencintai barang kita sendiri. Teman-teman semua, demikianlah podcast pada hari ini dengan DPK PLH. Terima kasih kepada Pak Heri Kiswanto yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami, dan juga terima kasih telah mendengarkan ISK Podcast. Stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.